Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji dan puji syukur kita panjatkan hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat untuk kita semua. Pada malam ini dipertemukan kita di masjid yang kita cintai, Masjid Imam Asy-Syafi'i Mojokerto, yang semua ini bukan kebetulan tetapi sudah didesain oleh Allah Jalla wa'ala bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kemudahan untuk senantiasa istiqomah di dalam memakmurkan masjid rumah Allah ini dengan ibadah dan juga sebagai sarana untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i, karena keduanya merupakan kunci bahagia sebagaimana yang kita minta fid dunya hasanah, yang tidak lain adalah al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Salawat dan salam semoga terlimpah terus menerus untuk qudwah dan uswah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, bahkan untuk mendapatkan kesempatan meminum air telaga beliau. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai umatnya yang dirindukan oleh beliau, karena beliau berharap bertemu dengan ikhwani, katanya, saudaraku. Ketika mendengar itu, sahabat mengatakan, bukankah aku adalah saudaramu? La, antum ashabi, engkau adalah sahabatku. Walakin ikhwani, tetapi saudaraku adalah man ya'ti min ba'di, yaitu orang yang datang sesudahku. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan salawat pula kepada keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, melanjutkan pembahasan dalam kitab Aqidatut Tauhid, yaitu sampai kepada Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, yaitu An-Nifaq. Nifaq yang dimaksud dengan nifaq yakni kemunafikan. An-nifaq lughatan, secara bahasa dia masdar dari nafaqa, yang artinya udang, ya. Wa huwa ma'khud minan nafiqa, dia diambil dari kata an-nafiqa yang artinya ahadi makharijil yarbu min
juhrihi, salah satu lubang tempat keluarnya yarbu. Yarbu itu semacam hewan pengerat, mungkin tikus, mungkin yang seperti tikus apa, tulunganmu untuk mau urungi ya, yang kecil itu, yang muter-muter ya, hamster ya kan, atau yang sejenisnya. Hewan ini punya lubang yang mungkin yang umum ya tikus. Kan tikus ada yang keren, ada yang kemproh gitu kan. Kalau tikus putih itu kan malah dijual ya, tapi tikus got nggak payu, tikus got, yaitu semua jenis binatang pengerat. Yarbu min juhrihi, dari sarangnya. Fa innahu idza tuliba min makhrajin haraba ilal akhar. Hewan ini jika dicari melalui satu lubang keluar, dia akan lari melewati lubang yang lain ya. Jadi berarti lubangnya nggak satu gitu, ada lubang alternatif gitu loh. Dicari dari satu lubang, dia akan keluar dari lubang lain. Dicari dari lubang sana, dia keluar dari lubang yang lainnya lagi. Wa kharaja minhu, maka dia keluar dari lubang tersebut. Lubangnya banyak. Wa qila huwa minan nafaq, maka dikatakan an-nafiqa, yaitu sebuah lubang. Juga wahuwa as-sarbu alladhi yustataru fihi, yaitu sebuah lubang di mana seseorang atau sesuatu bisa tertutupi di dalamnya. Berarti tempat sembunyi. Itu an-nafaq. An-nafaq itu lubang tempat bersembunyi. Kalau an-nafiqa itu lubang-lubang tempat keluarnya hewan seperti yarbu' tadi itu. Ini secara bahasa. Jadi bisa kita bayangkan nanti bagaimana karakter dari sifat an-nifaq itu. Wa amman nifaqu fi syar'i, adapun nifaq secara syar'i, secara istilah, fa ma'nahu, maknanya adalah izharul Islam wal khair, menampakkan keislaman dan kebaikan, wa ibtanul kufri wasyarr, tetapi dia menyimpan, menyembunyikan kekufuran dan keburukan. Jadi yang ditampilkan, ditampakkan itu baik, tapi sebetulnya yang tersembunyi adalah buruk. Mereknya madu, dalamnya racun. Merek itu di depan apa di dalam? Di depan, di luar merek. Jadi dia tampakkan sesuatu yang baik padahal buruk, sesuatu yang hak padahal batil, sesuatu yang halal padahal haram. Berarti nggak sesuai antara casing dengan apa? Dengan isi. Pernah nggak kita mendapatkan pengalaman yang nggak mengenakkan, antara casing dan isinya beda? Kalau sudah pernah mendapatkan pengalaman begitu, marah atau tidak? Marah. Bleke biskuit jerone rengginang, kecuali memang senengane rengginang, gak popo, ya kan? Ini kan orang kan dari blacknya tahu ki biskuit ini ya.
Wah, senenganku itu. Bareng dibuka, nah, ya jajan deso. Ya, itu contoh kecil dalam kehidupan. Yang ditampakkan dengan yang tersembunyi beda. Tentu yang ditampakkan itu yang baik, tapi yang disembunyikan buruk kebalikannya. Summiya bidzalik li'annahu yadkhulu fi syar'i min babin, dikatakan yang demikian karena dia masuk di dalam sistem syariat dari satu pintu, wa yakhruju minhu min babin akhar, akan tetapi dia keluar darinya dari pintu yang lain. Jadi seakan-akan dia ini syar'i dari satu sisi, tapi dari sisi yang lain dia tidak seperti itu. Mungkin dari penampilan syar'i, tapi penampilannya tampak dia baik menurut Allah, menurut manusia, tapi hakikatnya Allah tahu, sekalipun manusia tidak tahu di balik semua itu. Wa 'ala dzalik nabbahallahu ta'ala biqaulih, atas dasar yang demikian inilah Allah kemudian menerangkan, menyampaikan melalui firman-Nya bahwa mereka adalah innal munafiqina humul fasiqun, sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik. Surah At-Taubah ayat yang ke-67. Ai, yang dimaksud fasik di sini adalah apa? Al-kharijuna minasyar'i. Dia adalah orang-orang yang keluar dari tatanan syariat, walaupun tampak secara zahir syar'i. Zahirnya. Wa ja'alallahu al-munafiqina syarran minal kafirin. Bahkan Allah menjadikan orang-orang munafik itu lebih buruk daripada orang-orang kafir, atau paling tidak di kalangan orang kafir yang paling buruk. Faqala Allah, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu terletak di neraka paling bawah, keraknya neraka. Cari wong situ, cari wong Jawa apa NTP neraka. Ya nek NTP sego enak nggak? Hah? Tekondi terkenal intip. Hah? Solo. Wah, masih kak wong Solo sampean seneng intip ya. Tapi kalau intipnya neraka, artinya keraknya neraka, bagian paling bawah, ini merupakan tingkat siksa yang paling dahsyat dari siksa neraka. Karena di dalam hadis yang lain ada neraka yang paling ringan, paling dangkal, yaitu yang apinya sebatas mata kaki. Itu saja otaknya sudah mendidih. Bagaimana dengan yang paling bawah? Nah, dalam ayat itu disebutkan kelanjutannya, walan tajida lahum nasira, dan bagi mereka tidak ada seorang penolong pun. Berarti bisa termasuk kategori kekal dia di dalam neraka karena kekafirannya. Kalau sudah termasuk tidak ada penolong, itu berarti sudah tidak ada kesempatan untuk keluar darinya. Berarti nifaknya sudah sampai kepada tingkat al-kufrul akbar, kufur besar.
Demikian pula firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 9 dan 10. Ayat An-Nisa dulu 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Ya. Allah ditipu. Salah alamat tidak? Iya. Salah alamat. Kalau manusia ditipu bisa nggak? Sering dilakukan. Berhasil. Minimal ditipu bukan hanya dalam urusan muamalah. Dalam urusan performance secara zahir aja tampak sudah tertipu ya. Bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Maka kalau Allah ditipu, dibalik sama Allah. Wa huwa khadi'uhum, justru Allah lah yang akan menipu mereka. Bagaimana bentuk tipuannya? Lanjut. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apa katanya? Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Itu contoh tipuan yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Salah satu contoh. Di samping yang lain. Malas itu bagaimana? Kalau malas sebelum sholat berarti waktunya ditunda. Ketika dia sholat, bagaimana contoh orang yang malas? Ketika dia sholat, sholatnya lama atau cepat? Qamukussalah. Halo? Cepat. Ciri sholat yang malas itu sholat cepat atau sholat lambat? Hah? Cepat. Sholatnya cepat. Beda kalau orang bekerja malas, kelemar, gak mari. Kok ini kalau nyapu ket mau, gak mari, telung jam. Cek males sih, itu dalam urusan pekerjaan duniawiyah. Beda dengan ibadah. Justru kalau malas, bukan lama. Kon cek suwe nih, sholat apa kon sak jam itu. Pernah nggak? Halo? Enggak, kecuali tidur, ya kan? Sujudnya turu kadang-kadang. Tapi kalau normal, sadar, jarang ada yang sholat sampai 1 jam. Nah disitulah letaknya perbedaan antara orang munafik dan tidak. Semua itu kenapa dilakukan? Yura'unan nas. Apa kata Allah? Mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia. Ria. Store apa? Muka. Store muka kepada teman-teman. Sungkan rek, kuape ngumpul nang masjid. Mosok awak dhewe gak teko, gak enak. Soalnya apa? Engko nek wae mangan-mangan gak dijak aku. Ya kan? Wis tak teko ae ya. Engko nek bagi-bagi mesti engko gak melok daftar iki. Nah. Jadi karena ada sesuatu tujuan dunia. Salatnya bukan untuk Allah, tapi untuk dunia. Aku tak rajin salat nang masjid engko didadekno panitia. Panitia apa? Kurban. Lumayan mulai nggawa. Iya temenan ta. Sampeyan mulai sering nggo daging. Itu salatnya ada yang seperti itu. Yura'unan nas. Sehingga dalam salatnya itu yang mestinya wa aqimis salata li dzikri, tegakkan salat untuk mengingatku. Apa yang terjadi? Wala yadhkurunallaha illa qalila. Apa katanya? Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Dan tidaklah mereka mengingat Allah. Bisa jadi tetap menyebut, bacaannya lengkap, disebut bacaan salatnya, tapi gak eling, gak connect dengan hatinya antara yang disebut dengan pemahamannya. Jak kon mau ndonga apa? Embu. Sing penting aku wis apal teko mbahku biyen ngono e. Dungane iftitah iku ngono.
Allahumma ba'id baini wa baina otoyaya. Artinya apa? Mbok karo. Itu namanya tidak mengingat Allah. Lisannya mengucap tapi tidak mengingat Allah. Makanya disebut cirinya sedikit mengingat Allah. Demikian pula dalam surah Al-Baqarah ayat 9 dan 10. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa kata Allah? Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat satu penyakit. Penyakit apa? Ya nifak itu sendiri. Karena itu merupakan penyakit. Maka seorang muslim itu ada kemungkinan hati itu berpenyakit. Qalbun maridun. Contohnya penyakit apa? Kemunafikan. Makanya harus diobati supaya sehat. Jangan sampai hatinya berpenyakit. Sampai betul-betul sehat, sembuh total. Sehingga nanti menghadap kepada Allah dengan qalbun salim, salimun, hati yang selamat. Kalau qalbun maridun gak diobati, lama-lama jadi apa? Qalbun mayyitun, hati yang mati. Hatinya siapa? Kafir. Nah itu bisa jadi. Munafiknya jadi semakin jelas, jadilah semakin tulen. Kalau sudah penyakitnya ini kronis dan stadiumnya sudah tidak akan disembuhkan lagi, stadium berapa? Hah? Ya, nih, umumnya menungsop maksimal stadium 4. Sudah nggak bisa disembuhkan, nggak ada harapan. Tinggal tunggu apa? Tinggal tunggu waktu. Akhirnya jadi apa? Mati. Kalau sudah mati, jelas-jelas jadi kafir mereka. Walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Bagi mereka azab yang pedih karena sebab kedustaan yang mereka lakukan. Ciri paling utama munafik itu adalah apa? Kadzab, dusta. Itu yang paling utama. Dusta itu bukan hanya verbal, bukan hanya ucapan, tapi juga penampilan itu kadang dusta. Itu aneh tok, mukmin, jenggoten, celana cingkrang, tapi sik main falas. Ya, mukmin apa munafik? Perilaku apa itu? Memain falas. Halo? Riba atau tidak itu? Riba itu, celana cingkrang sik main Bitcoin. Loh. Iya kan? Tapi kan kita nggak tahu, sembunyi-sembunyi nggak itu? Tampilannya ahlus sunnah nggak tampilannya? Tampilannya ahlus sunnah, tapi apa? Ahli riba, masih belum bisa lepas dari dunia itu. Padahal sudah jelas Quran, ya kan? As-sunnah memerangi para pelaku riba. Nah, ini hati-hati. Kemudian selanjutnya anwa'un nifaq. Jenis-jenis penyakit nifaq. An-nifaqu naw'an. Nifaq itu ada dua jenis. Naw'ul awal, yang pertama
an-nifaqul i'tiqadi. Nifak i'tiqad. I'tiqad itu apa? Keyakinan. Berarti kemunafikannya ini sampai menembus kepada keyakinan, keimanan. Dan inilah yang paling berbahaya. Wa huwa an-nifaqul akbar. Dia merupakan nifak yang besar. Alladzi yuzhiru sahibuhul Islam, di mana pelakunya menampakkan keislaman, wa yubtinul kufra, tetapi dia menyembunyikan kekafiran. Hadza an-naw'u mukhrij minal din bil kulliyah. Dan jenis yang ini adalah nifak yang mengeluarkan pelakunya dari agama secara keseluruhan. Berarti murtad hakikatnya. Karena kufurnya sampai kepada tingkat i'tiqad, keyakinan. Wa sahibuhu fid darkil asfali minan nar. Dan pelakunya nanti diancam dengan neraka, diletakkan di paling bawah dari jurang neraka. Sebagaimana tadi ya, sudah tahu ayatnya. Wa qad wasafallahu ahlahu bisifati syarri kulliha. Dan Allah mensifati para pelaku munafik ini dengan sifat yang buruk, yang jahat secara keseluruhan. Wis kaono apike. Kalau sudah tingkat nifaknya itu i'tiqad, keyakinan. Dan kalau bicara tentang keyakinan ini tampak secara dohir atau tidak? Halo, tampak atau tidak? Kagak tampak. Justru yang tampak itu keislaman, keimanan yang tampak. Tapi sebetulnya hakikatnya tidak demikian. Wa adamil iman, tidak adanya iman. Memang nggak punya iman sama sekali. KTP ini Islam, tapi nggak sholat, blas. Tapi nek riyoyo, halo, sholat. Soalnya apa? Pamer klambi anyar. Ono enggak? Ada enggak? Endi wonge? Di sini enggak ada. Kono. Nang Mojo Klangru kono. Nek gak nang Mojopahit ya kan? Ikhwatal iman. Wal istihza'i biddin wa ahli. Dan nifak i'tiqad ini dia senantiasa mencela agama dan para pemeluknya. Gampang mencela, Pak. Agama dicela. Iku zaman saiki mosok sing ngelakoni amal koyok zaman Nabi. Kadoan. Golek sing cedek-cedek ae contoh. Contoh sing cedek ambek zamane dhewe iku para wali. Para wali atau nurut kiai ae. Kon kadoan ngikuti sahabat, kadoan. Ya kan? Ini termasuk mencela agama. Sementara kita diperintah oleh Nabi untuk mengikuti mereka. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Kutinggalkan kepadamu sunnahku dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku yang mendapatkan petunjuk. Diperintah kita. Ketika ditanya, siapakah al-jamaah? Nabi menjawab apa? Ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu orang yang berada pada jalanku dan jalan para sahabatku. Tapi mereka mencela agama ini. Salah satu bentuk pencelaan terhadap agama juga mencela kepada pemeluknya, mencela
sahabat. Terutama yang paling getem, paling terkenal mencela sahabat siapa? Syiah. Hakikat munafik yang sebenarnya siapa? Syiah. Berani kita menuduh karena jelas dia ngaku Islam, tapi apa yang dilakukan Islam atau tidak? Enggak. Padahal kenapa? Berangkat dari i'tiqad. Karena i'tiqadnya sudah kuat, sehingga sudah nggak tahan lagi dia untuk apa? Mewujudkan, menampakkan i'tiqadnya itu dengan lisannya. Makanya dia apa? Istihza, mencela agama dan para pemeluknya. Abu Bakar dicela, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dicela, keduanya dituduh sebagai bendahara Quraisy. Sama dengan orang-orang yang di luar mereka, kelompok Syiah yang mencela agama Allah, nyinyir, benci kepada sunnah. Hati-hati. Wasakhriyati minhum, dan memiliki kecenderungan kepada mereka. Jadi mereka cenderung kepada orang-orang kafir. Muslim ngakunya, tapi lebih dekat dengan orang kafir. Ini termasuk di antara ciri daripada munafik. Ciri mukmin itu bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas kepada orang kafir dan berkasih sayang dengan orang mukmin. Itu ciri orang mukmin. Lha iki enggak. Ambek wong mukmin benci, geting. Tapi ambek wong kafir bersahabat. Ya kan? Pengajian dibubarno. Tapi mereka kalau ngadakan perayaan dijaga. Tempat ibadahnya dijaga. Dekat sekali karena dengan orang kafir. Apa meneh wong kafire renes, teles. Ya, gampang metu apa nih? Fuluse, malah cedek. Nah, ini. Sementara orang mukmin apa? Garing. Karena mereka orang mukmin kalau ngaji ya ngaji. Ojo meneh berkat aku wae lho gak ono. Air mineral lo gak ono karena memang ngaji. Ya, maka orang-orang munafik itu nggak suka majelis ilmu, majelis garing. Sing disenengi iku nek ngaji iku ono apa? Oh, ono peluruwe jarine. Iku istilah arek Surabaya. Ya kan? Rek pengajiane apa? Ono peluruwe ta? Gak peluru, gak apa jenenge? Gak terima peluru, iki rudal jarine. Opo nang kono? Alah, ote-ote mbek lemper. Gara-gara seperti itu nggak ngaji. Ya itu. Jadi mereka cari keuntungan duniawi ya. Kalaupun dia mau datang tujuannya duniawi ya. Tidak mau berkasih sayang dengan mukmin, datangnya merupakan silaturahmi, silatul ukhuwah. Di majelis ilmu dia pengen bersama-sama mendapatkan ampunan dari Allah melalui doa para malaikat yang hadir di tempat itu. Mukmin karena beriman. Tapi kalau nggak beriman, nggak yakin. Yakinnya itu nek ono berkate. Apa meneh kok wayahe nek wis amin entek baru rebutan. Ono nggak sing kaya ngono? Iya. Tahu kan? Tahu, sampai kebuan sampean ya kan. Ikhwatal iman. Wal maili bil kulliyati ila a'daiddin, bahkan membantu mereka
yakni orang-orang kafir untuk memerangi agama Allah. Limusyarakatihim lahum fi a'da'atil Islam, bersyirikat dengan mereka di dalam memusuhi Islam. Wa haula'i mawjuduna fi kulli zamanin, dan yang seperti ini senantiasa ada pada setiap zaman. Dari zaman ke zaman kelompok munafik itu tetap eksis. Selama masih ada muslim, masih ada kafir, munafik ini akan ada. Berarti sejak zaman nabi-nabi dulu sudah ada munafik. Karena kalau mukmin itu pengikut para nabi yang betul-betul komitmen, itu mukmin. Kalau kafir jelas menentang 100%, zahiran wa batinan. Kalau yang ini white, kalau yang ini black. Tapi bainal white and black, opo dicampur-campur gitu. Antara yang putih dan yang hitam ada apa? Grey area, area abu-abu. Disinilah letak mereka. Tapi yang pantas dan cocok mereka ini nanti merapatnya ke yang hitam atau yang putih? Yang hitam merapatnya. Dan itu nanti akan terjadi. Kapan? Kalau matahari sudah terbit di sebelah barat, baru tidak ada munafik. Nek kafir yo kafir, nek mukmin yo mukmin. Karena munafik pada zaman itu mereka pasti akan memihak kepada orang-orang kafir. Gara-gara apa? Gara-gara dabbatul ardi, binatang yang keluar dari perut bumi itu membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman, distempel wajahnya hitam atau putih. Yang mukmin putih, yang hitam kafir. Berarti yang munafik kira-kira putih apa ireng? Begitu hitam, nggak mungkin dia kumpul sama yang putih. Elek dewe. Mending kumpul kono ae rek, podoi ireng. Jadi jelas antara hitam dan putih itu nanti. Kalau sekarang belum jelas, Pak. Belum. Karena belum ada vonis. Karena pintu tobat masih terbuka. Karena di grey area ini kemungkinan dia tobat bener, jadilah putih. Tapi kalau nggak mau tobat terus merajalela, justru nanti dia akan merapat kepada yang hitam. Itu masih ada 3 kelompok ini. Makanya muslim, kafir. Muslim juga bagi 2, apa? Mukmin dan munafik. Munafik itu muslim enggak? Muslim zahiran. Bahwa orang-orang munafik akan selalu tetap ada dari zaman ke zaman selama bumi ini masih beredar. Dan sampai kepada titik puncaknya bahwa pembagian manusia itu cuma ada antara mukmin dan kafir secara tegas. Kalau sekarang masih ada wilayah area yang tidak jelas. Itu artinya masih memberi kesempatan bagi manusia untuk kembali kepada kebenaran, menjadi mukmin yang sebenarnya. Wala siyama indama tadharu quwwatul Islam. Sama saja apabila terjadi ketika kekuatan Islam itu ada. Wala yastati'una muqawamatahu fi dzahir, sehingga mereka tidak mampu mengalahkan kaum muslimin terang-terangan. Fa innahum yudhiruna ad-dukhula fi, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam agama Islam. Wati. Soalnya kekuatan Islam sampai kepada kejayaannya. Orang-orang munafik masih takut. Walaupun tetap gayonar, ya, tetap aja gitu. Zaman Nabi saat masih hidup, para sahabat kuat, orang munafik aja ada mereka. Jadi mereka nggak berani. Bahkan mereka baur dengan orang-orang mukmin. Sholat bareng, puasa bareng, haji bareng.
Jihad pun bareng. Tapi ketika jihad, dia bikin onar. Apa? Membuat provokasi. Kalau enggak apa? Mencela sahabat yang lain. Lho, ojo cedek-cedek wong iku apa? Iku nek mangan wakeh iku. Orang mukmin ada yang digitukan, Pak. Sampai ke telinga Nabi dipanggil orang yang ngomong seperti itu. Benar kamu ngomong seperti itu? Enggak, Nabi, saya hanya guyon. Hanya main-main, menghidupkan suasana. Karena ini dalam perjalanan perang, ya kan? Mungkin ada kebosanan. Apalagi musuh tak kunjung datang. Perang apa itu? Tabuk. Dalam sejarah perang Tabuk, orang-orang munafik ikut berperang. Tapi mereka bikin onar di situ. Delon wong iku lho gayahe. Kaya arep ngalahno benteng Romawi aja. Menurut pemahaman mereka, gak mungkin menaklukkan negara adikuasa pada saat itu, yaitu Romawi. Sementara mereka merasa bahwa bangsa Arab ini bangsa primitif yang tidak memiliki sistem dan memiliki alutsista yang cukup serta pasukan yang terlatih. Ini munafik masih menganggap seperti itu, tapi orang mukmin tidak. Orang mukmin itu disifati dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa. Seandainya orang mukmin itu diberi kesempatan mengangkat gunung, pasti akan diangkat gunung itu. Itu karena apa? Dia memiliki strong belief, keyakinan yang sangat kuat. Itu mukmin itu. Kalau munafik kan begitu. Ngembut, goci. Makanya dalam peperangan Tabuk itu begitu. Terdengar di telinga Nabi. Iya, kamu ngomong gitu ya. Iya, cuman guyon Nabi. Saya enggak sungguh-sungguh kok. Maka diturunkanlah surat At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum layakulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un. Apa kata Allah? Dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentulah mereka akan menjawab, apa kata mereka? Sesungguhnya kami hanyalah bersendaguro dan bermain-main saja. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bersendaguro, Nabi. Kami hanya bermain-main, enggak sungguh-sungguh mengucapkan kalimat itu. Maka Allah perintahkan Nabi kita mengucapkan apa? Yang kemudian kalimat ini merupakan ayat Quran yang abadi sampai hari ini. Apa katanya? Katakanlah, apakah dengan Allah, abillah, ayat-ayatnya, wa ayatihi, dan Rasulnya, wa rusulihi, kamu selalu berolok-olok, kuntum tastahzi'un, kau berolok-olok. Makanya jangan mengolok-olok agama, walaupun tujuannya main-main. Cakon saiki kok gak koyok biyen ganteng resik, saiki rungsep gara-gara ngingu jenggot sampean caca. Lon jenggote gak diramut. semrawut, Ya, serawut koyok sapu ijo, guyon cak temen. Boleh nggak seperti itu? gak boleh. Nggak boleh. Mempermainkan syariat Allah, mempermainkan sunnah Rasulullah, tidak boleh. Walaupun tidak sungguh-sungguh, tidak keluar dari hatimu mencela sunnah itu, tapi lisanmu itu sudah cukup mempermainkan agama Allah Jalla wa'ala. Dan kalau sudah Nabi mengatakan, apa katanya? Lanjut. 66. Ya, pada ayat yang ke-6, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa kata Allah? Tidak usah kamu minta maaf. Gak usah jaluk sepuro. Wis seru aku, wis seru. Gak usah jaluk sepuro. Kenapa?
karena kamu kafir sesudah beriman. Qad kafartum ba'da imanikum. Kau telah kafir sesudah beriman. Kafir sesudah beriman. Kalau sudah kafir sudah beriman, ini bahaya nggak? Itulah hakikat munafik yang sebenarnya. Dan itu sudah kafir sudah. Dan itu sudah kafir i'tiqad sudah. Tapi selama masih nyawa di kandung badan, ada kesempatan untuk tobat. Hati-hati mencela agama. Kadang-kadang akidah itu dibuat mainan. Kon nek mati, kepethuk mungkar nakir, warao. Nek kon melo aku, beres. Ya. Iya kan? Kira-kira mungkar nakir bisa nggak dinego seperti itu? Halo? Nggak bisa. Nggak boleh main-main terhadap sifat malaikat. Ahlussunnah itu strength dalam akidah. Jangan mempermainkan sifat-sifat malaikat. Malaikat itu disifati la ya'sunallaha ma amarohum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membantah perintah Allah dan selalu dia taat kepada perintah-perintah Allah. Artinya apa? Nggak mungkin dia itu taat kepada perintah selain Allah. Nggak mungkin. Apalagi nego, kat. Ojo saiki, kat. Meniai. Kadang ada ya orang didoktrin itu. Engkau nek nang kubur, kon kepethuk mungkar nakir. Wis ojo repot, ojo wedi. Warao kon niku melok Mbah Fulan. Mbah Fulan mesti selamat kon. Ini termasuk melecehkan agama. Apalagi ngaku nek isok mateni neraka. Hah? Mateni neraka. Coba ono kobongan isok mateni enggak deh? Gak kira esok mateni, neraka harap dipateni. Ini mencela agama atau tidak? Mencela agama. Jangan dianggap enteng. Dan orang yang dengar melihat gitu kadang ketawa, ya. Ente yo melok pisan. Mestinya harus marah itu. Ya Allah, Masya Allah orang ini. Subhanallah. Harus marah itu agama Allah dilecehkan seperti itu. Malah digawe guyonan, diser-ser nang dindi. Ya jangan itu. Nanti orang kalau itu terus-menerus ditayangkan, viral terus. Akhirnya orang biasa mencela agama. Hati-hati. Biyen jeng sampean wayu jeng, saiki gak ketok blas ditutup mulai ndukur sampai ngisor mek ketok motoe tok sampean niku koyok. Hati-hati, kak guyon. Diterima enggak? Udzur mengucapkan kalimat itu. Saya hanya main-main, tidak bisa diterima. Walaupun kita mengatakan saya enggak sengaja, saya enggak sungguh-sungguh, saya hanya main-main. Ayatnya jelas itu tadi, 65 tadi itu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Sesungguhnya kami pada saat itu hanya main-main, hanya bersenda gurau. Maafkan wahai Nabi, maafkan. Yang turun apa kalimat? La ta'tadziru. Kau tidak perlu minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kau sudah kafir, kau telah kafir sesudah beriman. Makanya hati-hati Pak. Jangan sekali-kali, para ibu juga begitu, mencela agama Allah. Jangan membuat permainan, walaupun hanya sekedar untuk apa? Untuk menyenangkan hati orang, menghidupkan suasana. Cari perkara-perkara supaya viral dan terkenal. Cari perkara-perkara yang baik. Ingin terkenal, gak apa-apa, yang baik-baik. Paling-paling antum gak dapat pahala, gitu saja. Karena ria gitu. Tapi jangan menviralkan keburukan, apalagi kesesatan.
apalagi kekufuran. Naudzubillah. Li'ajjalil kaidi lahu wa li ahlihi fil batin. Orang munafik itu berbaur dengan orang-orang mukmin dalam rangka untuk melakukan tipu daya secara diam-diam. Wa li ajli ayya'ishu ma'al muslimin, atau dia berbaur dengan orang-orang mukmin untuk apa? Mencari penghidupan. Wedi ka iso mangan. Cari penghidupan mereka. Wa ya'manu ala dimaihim wa amwalihim, atau mereka mencari keamanan terhadap darah-darah mereka dan bahkan harta-harta mereka. Fayundhirul munafiqu imanahu billah, maka orang-orang munafik menampakkan keimanannya kepada Allah, wa malaikatihi, kepada malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, juga beriman kepada kitab Rasul dan juga hari akhirat. Wa huwa fil batini munsalikhun min dzalika kullih, padahal di dalam hatinya mereka menyelisihi secara keseluruhan. Mereka tidak beriman kepada Allah, Rasul, kitab, dan juga tidak beriman kepada hari kiamat. Hakikatnya mereka tidak beriman. Kalau orang beriman kepada Allah, Allah itu gaib enggak? Gaib. Konsekuensi dan bukti keimanan kepada yang gaib itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Apa? Setelah beriman kepada yang gaib, apa yang dilakukan? Salat. Ini yang paling basic. Makanya kalau ada orang muslim ngakunya Islam tapi nggak sholat, berarti munafik tulen. Kan sudah jelas, berarti dia nggak beriman kepada yang gaib. Dan itu PR besar. Dan banyak hadis yang mendukung tentang masalah meninggalkan sholat. Bahwasanya meninggalkan sholat dengan i'tiqad, keyakinan bahwa mereka tidak perlu melakukannya, itu sudah jelas kafir. Bainar rajul wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Dalam hadis riwayat Jabir bin Abdullah dalam Sahih Muslim KBC nomor 63 kalau tidak salah. Coba dicek. Mukadzabun bi, bahkan mereka mendustakan semua itu. La yu'minu billah wa la yu'minu bi anna Allah takallama bil kalam, dan mereka tidak beriman kepada Allah dan juga tidak beriman bahwasanya Allah itu telah berbicara, menurunkan wahyu, anzalahu ala basyarin, dan diturunkan wahyu itu kepada umat manusia. Ja'alahu rasulan linnas, dan Allah telah menjadikan seorang atau para rasul untuk umat manusia. Yahdihim bi'idhnih, yang memberi petunjuk kepada mereka atas izinnya. Wa yundhiruhum ba'sahu, dan juga mengingatkan mereka akan balasan. Wa yukhawwifuhum iqabahu, dan juga memberikan yakni rasa takut kepada mereka akan siksa atau hukumannya. Silakan. Dari Jabir radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tali penghubung antara seseorang dengan syirik dan kafir ialah meninggalkan sholat. Waqad hatakallahu astar haula'il munafiqin, dan Allah menegaskan tentang bagaimana sifat dan ciri orang-orang munafik tersebut, di mana wa kasyafa asrarahum fil Qur'an, Allah membongkar bobrok rahasia mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa jalla li ibadihi umurahum,
liyakunu minha wa min ahliha ala hadar, di mana para hamba-hambanya agar berhati-hati dari mereka supaya tidak sampai menjadi kelompok orang-orang munafik, sebagaimana dzakara ta'ifal alam ats-tsalath fi awalil Baqarah, telah diceritakan atau disampaikan bagian dari mereka, yakni 3 kelompok di awal surah Al-Baqarah, dibagi menjadi al-mu'min wal kuffar wal munafik, mu'min, kafir, munafik. Wa dzakara fil mu'min 4 ayat. Al-Quran menyebutkan atau Allah menyebutkan orang mukmin itu cirinya 4 ayat. Wa fil kuffari ayatain, adapun orang-orang kafir 2 ayat. Enggak banyak, cukup 2. Wa fil munafiqina 13 ayat. Akan tetapi orang-orang munafik disebutkan ciri-cirinya sebanyak 13 ayat. Likathratihim wa umumi ibtila'i bihim. Dan ini karena banyaknya dari sifat atau ciri-ciri mereka. Wa syaddihi fitnatihim 'alal Islam wa ahli. Karena juga kerasnya fitnah yang dilakukan oleh mereka terhadap Islam dan para pemeluknya. Fa inna baliyatal islami bihim syadidan jiddan. Karena sesungguhnya permusuhan mereka terhadap Islam sangat keras. Li'annahum mansubuna ilaih wa ila nusratihi wa muwalatih. Karena mereka sesungguhnya orang-orang yang suka mencela, yakni kepada orang-orang mukmin dan para pengikut-pengikutnya. Wahum a'da'uhu fil haqiqah. Sebetulnya mereka adalah hakikat musuh yang sebenarnya. Wa yukhrijuna adawatahu fi kulli qalbin. Dan mereka telah mengeluarkan yakni permusuhan itu dari hati-hati mereka. Yadhunnul jahil annahu ilmin wa islah, akan tetapi mereka telah menganggap bahwa dirinya yakni telah melakukan berbagai macam perbaikan, padahal wa huwa ghayatul jahli wal ifsad, dan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sangat bodoh dan yang paling sering membuat kerusakan. Hadan nifaq sittatu anwa. Sifat dari nifak ini ada kira-kira 7 jenis perbuatan yang mereka sering lakukan. Takdzibur rasul, yaitu mendustakan rasul. Wa takdzibu ba'di ma jaa bihir rasul, mendustakan risalah yang dibawa oleh mereka. Yang ketiga, bughdur rasul, membenci para rasul. Dan yang keempat, bughdu ba'di ma jaa bihir rasul, dan membenci sebahagian dari risalah yang dibawa oleh mereka, oleh para rasul. Al-masarratu bi inkhifadhi dinir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka senang terhadap kondisi agama Rasulullah yang mengalami kemunduran. Jadi mereka senang jika agama ini mundur. Wal karahiyatu lintisari dinir rasul. Akan tetapi yang keenam, justru mereka tidak suka apabila agama ini mengalami kejayaan atau mengalami kemenangan. Dari 6 ini, maka ciri-ciri orang-orang munafik ini tampak dalam kehidupan dari zaman ke zaman. Ya. Baik, ini saya tuntaskan sampai jenis nifak yang pertama, yaitu an-nifaqu al-i'tiqadi. Nifak yang bersumber dari keyakinan atau i'tiqad. Nah, insyaallah nanti yang akan datang kita akan masuk kepada pembahasan jenis yang kedua, yaitu an-nifaqul amali, yaitu nifak yang berkaitan dengan amal perbuatan. Tentu beda dengan yang pertama. Kalau pertama itu keluar dari Islam, kalau yang kedua belum sampai kepada tingkat keluar dari Islam. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Alhamdulillah.
Silakan. Baik. Antum usia berapa? 23. Kalau disebut punya masa lalu, tapi sudah tua, antum masih belum punya masa lalu, ya kan? Paling-paling masa lalu sebelum balik, ya kan? Si nyolong pencit, ya kan? Si golek iwa, kan itu kan? Jadi belum banyak. Jadi kalau tidak bisa on move, ya kan? Move on, dibalik. Balik. Ya, jadi mungkin terlalu berlebihan lah kalau belum bisa untuk menghilangkan masa lalu. Antum masih banyak waktu. Dan masa lalu yang sudah dilalui itu tidak terlalu beraneka ragam. Karena antum masih belia usia 20-an. Kecuali nek wis 40, 50 koyo ngene iki, wis punya masa lalu yang aneh-aneh, ya kan? Pasti akan melalui dinamika kehidupan yang luar biasa. Nah, yang menjadi fenomena generasi milenial dan juga zilenial itu karena mereka ini memang dikondisikan untuk jauh dari tauhid. Ini yang paling mendasar. Dijauhkan dari tauhid. Sementara tiap hari dicekoki dengan teknologi terbaru, teknologi yang selalu update. Di mana teknologi ini tidak pernah mengajak manusia itu untuk menjadi hamba Allah yang menggantungkan dirinya kepada Allah. Minimal konsep 3 itu dihilangkan, yaitu al-hubbu lillah, cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu khauf, takut kepada Allah. Dan ketiga roja, berharap kepada Allah. Ini yang berusaha untuk digerus, cinta kepada Allah. Anak-anak muda sekarang digiring untuk mencintai tokoh-tokoh yang mungkin sukses dalam bidang ya sekarang yang lagi ngetren apa gitu loh. Yang gampang mudah mencari kekayaan. Sekarang kan trennya bukan bisnis offline, ya kan? Trennya mencari uang dengan mudah dengan cara online. Anak muda sekarang banyak jadi miliarder dari bisnis online itu. Nah, siapa yang paling sukses di bidang itu, yang sekarang lagi tren anak-anak generasi Gen Z ini, itu akan dijadikan idola, akan diikuti bagaimana cara hidup mereka. Sehingga kalau sudah pegang gadget ini nggak akan pernah berhenti ini. Dia akan fokus bekerja untuk menghasilkan uang. Karena ini 24 jam tidak berhenti. Saya mbek wong biyen nyambut gawe jelas waktune. Ya kan? Ada jeda untuk istirahat. Sing tani yo paling isuk sampai awan, mari ngono istirahat, sore mungkin datang lagi ke ladang dan sawahnya, maghrib sudah selesai. Setelah itu istirahat. Yang di kantor juga begitu, ada jam kantor enggak? Jam 7, jam 8, jam 4 selesai. Enggak mungkin membawa pekerjaan itu di rumah, karena di rumah untuk siapa? Untuk keluarga. Untuk keluarga. Itu lebih bahagia mereka, karena jelas waktu kerjanya. Sekarang generasi sekarang, maaf, kalau dia bekerja mencari uangnya secara online, maaf, 24 jam dia. Enggak pernah berhenti.
Walaupun mereka menciptakan satu sistem seperti robot misalnya, atau sistem yang secara otomatis berjalan sendiri. Tapi tetap saja dia akan memantaunya setiap saat. Dan itu 24 jam. Dan itu bisa membuat konsentrasi ibadah kita kepada Allah bisa terganggu. Baik ketika dia mendapatkan keuntungan, atau ketika dia mendapatkan kerugian. Mendapatkan keuntungan karena saking gembira, itu bisa mempengaruhi ibadahnya kepada Allah. Demikian pula kebalikannya. Apalagi sampai rugi, kepikiran itu. Sholat bisa terganggu. Ayat bisa ngelantur itu. Wattini masuk wal asri, ya kan? Nih wal asri masuk wattini, gara-gara nggak fokus. Itu. Kenapa? Karena sistem ini sampai masuk ke ranah sistem tubuh manusia. Karena ujung-ujungnya nanti kita diarahkan dengan sistem digital. Pembayaran kita pun pakai digital, belanja pun pakai digital, semua digital. Dan bisa jadi puncaknya nanti akan mengintervensi diri kita. Nggak perlu pakai ini nanti, Pak. Semua ditanam dalam tubuh kita nanti. Semua akan ditanam. Belum lagi sistem kemunafikan. Kemunafikan ini bisa diciptakan melalui sistem juga. Sekarang ada teknologi yang bicara bukan syekh yang asli, tapi artifisial. Iya kan? Teknologi AI, ini teknologi terkini, terbaru. Orang bodoh bisa menjadi seperti ulama. Iya kan? Seorang ulama bisa berfatwa menyimpang, yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Padahal bukan orang yang sebenarnya. Tapi wujudnya persis seperti ulama. Ngomongnya seperti ulama. Bahasa Arab. Dan berfatwa persis. Hanya yang tahu adalah ahli IT yang tahu. Tapi orang awam bisa jadi, fatwane Syekh Utsaimin. Padahal bukan seperti itu. Syekh Utsaimin tidak pernah ngomong seperti itu. Wah, ini fatwanya Syekh Fauzan. Padahal Syekh Fauzan tidak pernah ngomong seperti itu. Tapi dari penampilan wajah semuanya, ngomongnya persis. Teknologi sekarang ini. Berarti itu apa? Kedustaan. Nah, semua itu solusinya kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada solusi yang paling utama kecuali Al-Quran dan As-Sunnah. Kesibukan kita di zaman sekarang mungkin tidak bisa lepas dari gadget dan sistem yang ada sekarang, tapi jangan sampai kita dilenakan untuk tidak mempelajari Al-Quran. Baik mulai dari tahap yang paling basic, membaca, mempelajari, dan sekaligus memahami, sekaligus kemudian mengamalkannya. Itu solusinya. Generasi-generasi sekarang ini banyak nanti yang menunda pernikahannya. Karena sibuk dengan dunianya sekarang ini. Apalagi ketika dia sibuk dengan gadgetnya, di situ berbagai macam provokasi. Bukan untuk mengarahkan mereka taat kepada Allah dan Rasul, malah menjauhkan dari Allah dan Rasul. Sehingga dia akan menjadi generasi takut. Takut menghadapi masa depan. Karena memang ditakut-takuti. Manusia akan ditakut-takuti terus. Supaya kerdil. Padahal tidak ada yang harus ditakuti kecuali siapa? Allah. Cak, sampai umur piro? 35. Wis rabi? Durung. Apa? Iya, aku kok wedi gak iso ngingoni. Gak iso ngingoni. Padahal siapa yang memberi nafkah? Rizki. Allah. Mangane jauh suwe-suwe. Ente iku ndang cepet. Ya kan? Ngenteni apa? Target 25 itu harus sudah nikah. Itu udah mentok itu sudah. Ya kan? Sekarang 30 aja dianggap kesusu. Biasa 35 biasa. Belum lagi nanti ya. Kok nek durung duwe apa-apa ojo rabi. Durung duwe oma, kendaraan, durung duwe sakmene. Anak-anak muda itu, kaum muslimin harus segera nikah.
Segera, jangan ditunda itu. Jangan mencari kepuasan dengan cara lain. Karena nanti akan ada cara memuaskan diri secara digital. Ada itu. Sudah ada. Alatnya sudah ada, cuman belum apa namanya? Belum beredar, sudah belum marak. Karena dianggap mahal. Sama seperti gadget, dulu kan mahal. Sekarang kacang goreng sekarang. Pakai virtual maya, realitas maya. Ya. Orang bisa main renang, persis. Di sini ditantepin kayak kacamata, ya, ada screen, kemudian ditancapin, dihubungkan ke seluruh bagian-bagian sensor tubuh. Ketika dia pengen mengharapkan apa, saya pengen main bola, seperti main bola dia lari, padahal lari di tempat, tapi seakan dia giring bola, ngegulkan, ya kan? Itu permainan. Pengen golf, pengen berkunjung kemana? Mau berkunjung ke tempat-tempat yang indah, nggak perlu datang ke sana. Cukup pakai virtual reality itu aja. Realitas maya itu. Seperti dia berada di tempatnya. Dia bisa berdialog dengan orang-orang sekitarnya. Padahal dia di mana? Di studio atau di rumah. Tidak kemana-mana dia. Bisa jadi nanti orang nikah pun demikian. Dincepno kabeh sampean mbek bintang film nang kono, ya kan? Terjadi semuanya, selesai lemes sampean. Jika nggak perlu nanti nikah kan itu, wah ribet, ya kan? Ngingoni wong wedok, gurung nek ngomel, kok jaluk duwe, durung nek duwe anake nangis, sudah ditakut-takuti seperti itu. Nah disitulah letak din agama sebagai landasan hidup dan perlunya thalabul ilmi, menuntut ilmu. Makanya adakan di sini training-training untuk remaja ini untuk segera menikah. Wong sing wis nikah ngetek kepingin jaluk terus kok. Ya, sing nom-nom itu jangan sampai. Ya, nanti suatu negeri itu akan terjadi suatu masa di mana mereka kehilangan generasi-generasi kader-kader untuk meneruskan jihad fi sabilillah. Dan itu sudah terjadi di negeri-negeri maju. Sudah terjadi. Jangan sampai seperti itu. Ya, baik. Jadi begitu Mas, thalabul ilmi tetap dan selalu mempelajari Al-Quran terus. Dan juga As-Sunnah. Hadir di majelis ilmu. Dan saran saya segera menikah. 23, 25 nikah. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh? Ada pertanyaan? Ya, satu lagi. Silakan. Iya, bertobat dari kesyirikan. Sangat memungkinkan di antara kita ini pernah melakukan kesyirikan. Bagaimana cara bertobatnya? Sama seperti cara bertobat dari dosa-dosa yang lain. Cuman bedanya kan derajat dosanya yang merupakan puncak dari dosa al-kabair, yaitu syirik. Mungkin dulu melakukan kesyirikan, latihan tenaga dalam, pernah ngamalkan wirid, atau pernah mencela agama, berarti masuk kepada kekufuran. Ada kesyirikan, ada kekufuran. Demikian kufur-kufur bentuk yang lain. Dulu mungkin barangkali suka datang ke dukun, atau jadi dukun itu sendiri, tukang ramal, ya kan? Ya, ngeramal temennya karena dia punya jin nasab ya yang bisa membantu memberikan informasi gaib dan sebagainya, padahal itu kedustaan. Semua itu apabila ditobati dengan tobatan nasuha pasti akan diampuni oleh Allah. Pertama, an-nadam, menyesal. An-nadamu taubat. Penyesalan itu tobat. Maka kalau kita belum menyesal, itu berarti belum tobat. Harus menyesal. Ya Allah, laopo aku kok biyen sampai ngono ya Allah. Umpama aku praktek ngono jane ya dhuwitku akeh. Berarti belum menyesal kalau seperti itu. Eman rek biyen. Nah, itu berarti belum menyesal. Harus menyesal.
Kenapa kok saya banyak menyesatkan orang? Orang-orang yang datang ke saya harus saya keluarkan. Saya entas dari kesyirikan. Itu. Yang kedua, yaitu berwudu dan melaksanakan sholat bertobat. Ada dalam hadis At-Tirmidzi, cukup panjang di situ, tapi tidak perlu saya sampaikan, tidak perlu dibaca. Di situ disebutkan tentang makna firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Makna dzakarullah di situ apa? Berdiri, berwudu dan melaksanakan salat. Dzakarullah, ingat Allah, di situ salat maksudnya. Makanya Imam At-Tirmidzi menyebutkan dalam babnya salat ketika bertobat. Itu kata kuncinya di Tirmidzi. Salat ketika bertobat. Makna dari kalimat dzakarullah surah Ali Imran ayat 135. Nah, yang ketiga, fastaghfaru lidzunubihim. Mohon ampun kepada Allah. Istighfar. Mulai dari yang paling sederhana, istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Atau sampai yang lengkap sempurna, sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk, dan seterusnya. Istighfar. Atau perbanyak istighfar dalam satu majelis, sebagaimana Rasul tidak pernah kurang dari 100 yang berbunyi Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, riwayat Tirmidzi, atau riwayat Abu Dawud innaka antat tawwabur rahim. Ini istighfar. Kemudian yang keempat, berjanji kepada diri sendiri untuk tidak mengulang lagi. Tidak merajalela setelah itu. Walam yusirru ala ma fa'alu. Tidak merajalela dengan amal perbuatan itu. Total berhenti. Dan yang kelima, jalan-jalan menuju kepada dosa tersebut harus ditutup rapat. Kalau dulu seneng nang dukun, seluruh nomor teleponnya para dukun itu harus dihapus. Itu berarti menutup celahnya. Walaupun sudah 10 tahun tidak pernah dihubungi. Tapi kalau masih ada nomor teleponnya, berarti belum tobat. Kenapa? Mungkin gak ada masalah. Begitu ada masalah, iseng telepon. Mbah, putuku cek suwene kon gak rene. Ya kan? Iya mbah, aku lagi ono masalah. Gara-gara apa? Gara-gara nomor teleponnya masih ada. Itu celah-celah yang harus ditutup. Semua harus ditutup celah-celahnya. Jangan suka baca-baca ya kitab-kitab yang seperti itu lagi. Wes aja mau goleki kitabmu jarobatmu iku. Ya. Wes ilang jarno ilang. Atau juga kitab-kitab yang lain. Gak usah datang ke pameran-pameran benda-benda perkelenian. Nanti ada di mall itu pameran seperti itu. Pameran melestarikan kearifan lokal. Ono keris, konter khusus keris. Kini konter khusus rompi. Rompi apa? Khusus benda-benda klenik di sini macam-macam, pring petuk, mani gajah, ya kan, bulu perindu, macam-macam. Jangan datang ke sana. Kalau sudah sampai seperti itu, pasti akan membuka, yakni luka lama. Jangan. Dan termasuk menutup celah apa? Hindari komunitas seperti itu. Teman-teman yang lama, sayonara, goodbye. Jangan sampai datang lagi. Teman itu yang banyak besar pengaruhnya. Itu cara bertobatnya. Dan senantiasa mempelajari akidah yang lurus, yang bersih dari syirik dan kufur. Terus belajar tentang akidah itu terus. Kitab-kitab para ulama tentang masalah akidah, pelajari secara mendalam. Supaya betul-betul kuat. Karena kalau nggak punya ilmu basicnya ini, kadang beleot. Asalnya beleot nganan, jadi beleot apa? Ngiri, gak lurus mana, tetap beleot nganan ngiri. Gara-gara apa? Tidak ada yang mengikat hati kita ini. Yaitu dengan akidah yang lurus.
Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita diampuni oleh Allah Jalla wa'ala dari segala dosa-dosa termasuk kesyirikan dan kekufuran. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.